Ini pedes banget ya. Ceritanya pedes. Gue hari ini belum buka Twitter nih, gue buka dulu pengen lihat ada apa sih update Apa ya? Yang trending apa sih hari trending? Iya makanya lihat yuk, lihat bareng-bareng yuk. Ini masa tiba-tiba nggak bisa diginiin ya tuh? Wah, ini lagi trending masalah pendidikan di Indonesia. Kan tuh ketidaksetaraan pendidikan di wilayah terpencil ya? Iya. Gimana? Coba ada sih daerahnya kok bisa sih? Wah, di Papua pantesan. Ya. Kan kita sekolah kayak gini-gini aja ya. Alhamdulillah ya. Maksudnya kita kan di kota, maksudnya kan kita di pusat Yang wilayah udah ya. juga. Iya. Coba kan kepo ya apa aja sih yang kayak faktornya bisa terjadi di sana? Kayak banyak pasti gara-gara banyak faktor. apa ya? Yang paling utama akses gak sih? Iya, pasti. Iya. Karena kan lebih pedalaman gitu kan. Apalagi kalau misalkan mereka mau ke sekolah susah banget ya. Kan gue pernah dengar tuh gue baca di mana katanya mereka sampai naikin truk-truk gitu yang lewat, Oh, iya. menjebak itu. Kayak banget gitu ya. Iya, yang bener-bener Oh, ya. ada kan. Itu kayaknya baik ya. Terus kadang dia juga kayak pakai apa sih alas buat kakinya nggak ada, jadi Iya, kayak kadang nggak pakai perjuangan sepatu banget. kan. Kalau gue sih taunya dia sampai harus gulung celana buat lewatin sungai. Ada. Kasihan tahu, kadang gue bersyukur gitu loh. Iya. Aku naik motor nyampe. Iya man, begitu jaraknya mereka dari rumah ke sekolah kan Jauh banget Buat pasti. kekuatannya pasti juga jauh. Nah udah jaraknya jauh, aksesnya susah, ditambah lagi sama fasilitas di sekolahnya Yang kurang memadai. Ya tuh ada juga di tempat lain yang harus pakai apa sih tali apa gitu Oh, buat iya, nyebrangin buat sungai. nyebrangin. Kasian banget. Itunya ya. Tapi kalau misalnya jembatan-jembatan yang udah tua masih, ini kan kayak kurang di notice gitu loh, jadi kayak masih jembatan tua gitu, jadi Jadi kayak harusnya mereka kayak survei gitu masih ke pedalaman, terus kayak lihat gitu, terus kalau bisa juga ada pertukaran pelajar, Iya, tapi iya. bukan pelajarnya doang, tapi guru-gurunya juga ada pertukaran Didoain gitu gitu ya, kan. biar kayak ngerasain mereka ke pulau-pulau terpencil belajar di sana, terus kan dari situ kayak dikasih tahu gitu loh si guru itu kalau kurangnya fasilitasnya ini biar dikembangin lagi fasilitasnya. Itu harusnya pemerintah setempat sih harusnya gitu. Iya. Harus peduli ya sama. Kadang kan nggak rata kan kayak Iya, gitu. makanya Banyak tidak setara. Terus Terus apa nanti sih selain akses yang terbatas? Oh, kualitas guru dan tenaga pendidik juga ngaruh ternyata. Iya, pasti sih. karena kan transportnya kan mahal kan, dari Jakarta ke Papua tuh bisa berapa? Lebih jauh kan, terus jadi Begitu kurang. mungkin karena mereka terpencil juga, jadi buat ke univnya susah buat mereka belajar lagi si guru ini. Buat mengembangin lagi gurunya. Iya. Kasian banget apalagi mereka kan terbatas ya cara mengajarnya gimana. internet di sana juga kan masih susah. Bahkan Iya. ada yang kayak cuman Bingung. kan kalau kita kan sekolah kan kayak gedung gitu kan, bangunan, terus mereka cuman kayak langsung tenda Oh, iya. Kadang juga ada yang kayak di tempat sampah Iya. gitu. iya, cukup ada tenda apa namanya, Kayaknya gak terlasapan juga deh. tapi kan Emang ada ya? Itu bukan sampah. Jadi iya mereka kayak di bangunan, tapi samping-sampingnya tuh tumpukan Sampah. sampah. Iya. Dekat tempat sampah. Bukan, jadi kayak mungkin di atas gitu kan di antara dataran tinggi gitu. Gak mungkin, Rin. Masa iya ini sampah, dia belajar di tengah-tengah sampah. Gue mikir gitu. Tapi ada juga tuh yang aksesnya susah. Mereka kayak sekolahnya ada di dataran yang tinggi gitu. Jadi Iya. aksesnya harus nanjak dulu. Terus apalagi bangunan sekolahnya kayak udah usang banget Tapi kan. bangga deh, Dulu. Kena hujan gak boleh. apa namanya nih, mungkin kenapa nggak dibangun, nggak usah dibangun deh, mending dibikin tenda di daerah sekitar rumah itu, kenapa harus yang kayak jauh banget gitu loh, ngerti nggak sih? Tenda banyak penduduknya sekitar situ, terus mereka tuh bikin tendanya tuh di atas, misalnya gitu di atas pegunungan, kenapa nggak dibikin di situ aja kan supaya mempermudah Mungkin juga. Karena di sana udah banyak penduduk, jadi Nah, nggak bisa jadi bangun nggak apa-apa banyak lagi. orang. Iya, betul. Mungkin buat kayak buat apa sih? Dia mereka cari kerja Iya. menggunakan lahan-lahannya gitu. Mungkin di daerah tertingginya lagi masih ada Sus- lahan. Nah, makanya dibangunnya mungkin di situ. Bisa jadi.
kualitas guru sangat ini yang berperan penting banget di sekolahan ya. Alhamdulillahnya kita masih di sini, kualitas gurunya wow banget ya. Terus selanjutnya apa tuh? Kurikulumnya nggak relevan. Wow banget tuh. Kadang kurikulum di sekolah kan beda-beda ya. Kadang ada yang putilas, ada yang sekarang kita untuk kita Kurikulum merdeka. Selain kurikulumnya juga mungkin karena mungkin ya kan kalau kurtilas itu kan kayak kebanyakan materi kan. Nah, anak-anak itu mungkin mereka belum terlalu mencerna materi yang sebelumnya, tapi guru tuh udah lanjut ke materi selanjutnya gitu loh. Tadi kan istilahnya kalau di wilayah terpencil, terus juga tadi kan kualitas gurunya kurang kan. Jadi harusnya lebih bisa memahami, lebih ada ini juga sih. Ya, kurikulum sistem pendidikannya pasti beda banget ya di pedalaman Sama di kita, perkotaan sini. iya. Mungkin kita sistemnya di sini masih tetap cadangan rapi nih, sistem pendidikannya masih oke dibandingkan di pedalaman di sana. Kayak kadang pernah dengar kurikulumnya tuh kayak nggak jelas gitu, jadi mereka masih belum bisa ada yang baca, jadi buta huruf. Iya. Guru-gurunya jadi susah buat ngajarin. Ada yang katanya masih di kelas 5 SD tapi nggak bisa belum baca. Ya, itu kasihan banget, kurikulumnya nggak jelas ya, sistemnya masih kurang oke. Oke, iya betul. Kadang kayak gitu masih betul. Tapi kalian setuju nggak sih kalau kita tuh kurikulum merdeka? Atau kalian masih pengen kurikulum 13? Pro dan kontra sih sebenarnya. Masih ada pro dan kontranya. Karena kalau menurut gua emang sebenarnya kita emang kan kalau kata beberapa orang kan kayak kurikulum mereka tuh dituntut buat anak yang lebih aktif, mandiri, terus kreatif dan bisa berwirausaha gitu kan. Gua oke untuk seperti itu gitu. Cuman kan kita nggak tahu teman-teman kita yang lain. Mungkin beberapa orang belum bisa menerima untuk belajar sendiri atau jadi mereka harus tetap maunya tetap dibimbing. Terus ditambah lagi kan kadang ada project gitu kan, kayak project P5 itu kan kita mengeluarkan biaya yang cukup besar, sedangkan kita nggak tahu kan kondisi apa yang lain seperti apa. Jadi agak Kadang pemerintah kan kalau di DKI kan kita ada KJP sama ini kan, kalau PIP kan kita bahasa Indonesia kan. Jadi tidak gunain buat baik sih. Iya, kalau di daerah sana tuh mereka dapat gitu nggak ya KJP? Dapatnya PIP. Kalau PIP emangnya dapatnya buat Indonesia, seluruh Indonesia. tapi kadang yang KJP dapat kan buat Jakarta. tapi kadang yang dapat PIP KJP pun nggak sesuai gitu. Misalnya ada orang yang mungkin benar-benar membutuhkan, dia malah nggak dapet, susah atau segala macam. Karena gue berpikir tahu kan namanya KJP ya, kartu Indonesia Pintar. Tapi kayak gue tuh selalu notice, maaf ya, banyak teman-teman gue waktu SD yang dapetnya tuh sebenarnya mereka mungkin secara pengetahuan agak kurang dibanding gue dan teman-teman yang lain. Tapi kenapa yang dapet dia gitu? Cuman kayak semakin kesini gue kayak makin tahu gitu loh, kayak wah ternyata emang namanya aja kartu Indonesia Kan Pintar. emang buat orang menengah ke bawah. Coba dongkrak gitu namanya. Mungkin lo udah dikasih fasilitas, dikasih bantuan, jadi lo bisa Zaman dulu tuh parah banget pendidikan. Sambil orang dulu tuh ada kasus tentang anak-anak bunuh diri gara-gara nggak bisa sekolah. Jadi pemerintah DKI itu mewajibkan sekolah tuh 12 tahun kan. Jadi dibantu juga lah sama KJP. Tapi kadang kan misalnya nih, oke udah dapet KJP, tapi kadang kan ada di beberapa daerah yang sekolah masih bayar, ataupun sebaliknya sekolah gratis dia nggak dapet KJP, dia sekolah nggak mungkin kan pakai baju compang, baju yang biasa saja gitu kan, teman-teman pakai sepatu, pakai tas, itu dia nggak pakai kan apa ya? Betul. Oke guys, karena kita sudah di penghujung video, jadi kita bakal apa ya, menjelaskan solusi dari permasalahan yang sudah kita bahas tadi. Dari fakta-faktanya kita cari solusinya. Apa aja sih? Yang pertama Sebutin dong. Kan tadi kita sempat ngebahas tentang infrastruktur sekolahnya kan, pendidikannya. Nah, seperti kayak tadi yang kita udah omongin tuh, fasilitasnya itu harus lebih diperbaiki lagi. Terus kayak membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah, terutama itu di Papua dan di daerah-daerah terpencil lainnya. Terus sama akses teknologinya juga. Bener banget. Lanjut. Dari kurikulumnya kasih harus cari kurikulum yang benar-benar relevan, terus yang semua daerah bisa bisa menjangkau. menjangkau. ya biar sama rata ya semua. Kan ada sekolah swasta yang menerapkan kurikulum luar negeri kan. Oh iya,
yang katanya dapat makan siang. Menurut gua kalau kayak gitu dilihat lagi kalau emang siswa dan orang tuanya bisa mendukung nggak apa-apa, tapi kan kalau negeri kan kadang justru itu kadang negeri kan buat orang membantu Kalau di luar negeri itu lebih Nah, banyak. sama betul banget masuk tuh sama keterlibatan orang tua dan masyarakatnya. Masuk tuh. Karena komunikasi yang aktif antara sekolah dan orang tua tuh perlu banget Wah, benar buat banget. ke anaknya juga. Kan kalau misalkan Betul guru banget. di orang tua kita di sekolah, sedangkan orang tua kita aslinya ada di rumah. Orang tua kedua. Ya. dari sering bukan sering jangan sering juga kan beberapa kali ngadain rapat untuk gimana nih apa namanya orang tua setuju nggak kalau misalnya Setuju. sekolah menerapkan kurikulum seperti ini, apa Setuju. nanti anak dan orang tua bakal keberatan atau bisa Rata. mendukung apa tidak dia enggak deh Lagi guys. bagi Pian. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Nah, dari apa sih kan tadi? Tadi kan kekurangannya teknologi ya. Nah, Manfaatannya ya terus kita kan bisa nyari materinya lebih banyak itu lewat Gadget. gadget, ya kan? Nanti kan Jadi- banyak kita bisa mengembangkan platform-platform e-learning gitu kan untuk memperluas akses pendidikannya, terutama tuh di daerah terpencil. Misal dia nggak ada buku, dia masih mungkin gurunya dapat menyediakan alat suatu bantu. ya alat bantunya kayak laptop, komputer, jadi bisa jadi bareng-bareng. Tapi kalau misalnya adanya alatnya sedangkan yang terpikir sinyalnya susah. Begitu ya itu semua berarti harus diperbaiki dan kalau misalkan dia mau teknologinya lebih bermanfaat dipakai di sana berarti ya mereka harus memadai sinyalnya juga. Terus sepertinya apa kalau misalnya kayak gitu daerah terpencil misalnya ada kuota ini itu emang yang khusus ya, khusus misalnya ada PJJ segala macam buat yang sudah sembuh disediakan juga kuotanya, ada kuota gratis jadi kayak mereka tuh juga bisa mengakses, jangan kayak dia dapat apa misalnya bantuan smartphone-nya tapi ternyata itu kuotanya tidak ada kan juga susah kalau nggak ada kuota. Kolaborasi dengan sektor swasta dan industri. Nah, betul banget tuh, kita kan SMK. sekolah SMK. Kita tuh harus lebih banyak praktek guys daripada teori. Jadi kita perlu banget buat Lebih guru-guru itu bukan guru-guru doang sih, kita juga memperbanyak channel buat kayak apalagi kita ada PKL, jadi buat kayak nanti kalau misalkan ada PKL udah ada nih tempatnya gitu. Ada kerjasama antar sekolah dan pihak perusahaan untuk masukin anak PKL atau bahkan sampai ke jenjang kerja. Lagi peningkatan manajemen dan kebijakan pendidikan. Ini nggak bisa ulang. Lanjut aja yang oh, dapat beasiswa tuh yang inklusif. pendidikan inklusif dan merata, pendidikan untuk semua. Apa namanya iya sih ada emang banyak banyak apa namanya beasiswa yang disediakan oleh beberapa perusahaan dan di kayak misalnya BCA gitu kan karena suka ada ngadain beasiswa gitu. Jadi untuk mungkin ada orang tuanya kurang mampu untuk membiayai kuliah tapi dia pengen kuliah bisa cari beasiswa gitu. Ada kan KJP tuh yang buat mahasiswa KJP ya. Contohnya adalah begitu. Dan Ya Allah. Bikin video pembuka. nah guys, itu dari keseluruhan solusi yang udah kita bahas. Semoga cukup. Benar ulang 1, 2, 3. Oke guys, sumpah bela kembang. Nggak mau. 2, 3. Oke guys. Jadi itu adalah solusi dan Faktor-faktor yang tadi kita sudah bahas, Dari ketidaksetaraan pendidikan di wilayah terpencil. terutama di Papua. terutama di wilayah-wilayah Pedalaman. pedalaman. Oke, segitu saja.
Dadah, kita mau lanjut makan nastar. Endorse please capi-capi. Oh iya. Biar kayak Afi. Kalau